Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin saya sempat membuat video yang ternyata penontonnya cukup banyak gitu ya. Membahas terkait dengan nilai rendah tetapi malah diterima sebagai P3K di tahun 2024 untuk tahap 1. Malah yang nilainya lebih tinggi tidak diterima. Alasannya memang karena hal tersebut sudah diatur gitu ya dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348 dan 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K. Jadi sudah ada prioritasnya gitu ya. Dari mulai XTHK2, kemudian honorer atau tenaga non-ASN yang masuk dalam database PKN, kemudian baru terakhir tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun. Jadi seperti itu urutannya. Kemudian pada video tersebut ternyata banyak yang komen sudah belajar mati-matian, sudah mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi sia-sia. Toh pada akhirnya tidak bisa diterima karena ada ex tenaga honorer K2. Jadi menurut saya yang namanya belajar itu tidak ada yang sia-sia. Mungkin belajarnya tidak terpakai pada seleksi P3K di tahun 2024 ini untuk tahap 1. Tetapi yakinlah belajar tersebut pasti berguna untuk hal atau kegiatan yang lain. Kemudian ada yang memprotes juga terkait dengan kebijakan prioritas ini. Kenapa harus diprioritaskan? Seharusnya XTHK2 ini tidak usah seleksi gitu ya. Langsung saja diterima, langsung saja lolos seleksi P3K sehingga tidak ada harapan palsu bagi para honorer yang masuk dalam database PKN. Jadi teman-teman harus berpikir bahwa tidak semua instansi masih memiliki ex tenaga honorer K2. Jadi bagi instansi yang tidak punya ex tenaga honorer K2, tentunya nilai tinggi ini sangat berpengaruh gitu ya. Misal semua yang mengikuti seleksi di instansi tersebut, yang mendaftar pada OPD di instansi tersebut, semua statusnya adalah honorer yang masuk dalam database PKN, tentunya nilai tinggi sangat berpengaruh. Nilai tinggilah ranking 1 dan seterusnya sesuai dengan jumlah formasi lah mereka yang akan diterima sebagai P3K. Jadi nilai tinggi ini tidak sia-sia kecuali jika memang ada ex tenaga honorer K2. Karena memang tidak di semua instansi masih punya ex tenaga honorer K2, makanya pemerintah memberlakukan prioritas ini. Kenapa ex tenaga honorer K2 tidak langsung diterima saja? Tidak ada aturan seperti itu. Semua yang ingin menjadi ASN harus melalui seleksi. Sehingga walaupun sudah ex tenaga honorer K2, sudah mengabdi lama, mereka tetap harus diseleksi. Jadi hal ini juga untuk mengantisipasi jika jumlah ex tenaga honorer K2 ini jumlahnya lebih banyak dari kuota yang dibuka. Tentunya ex tenaga honorer K2 yang nilainya tinggilah mereka yang akan diterima. Jadi saya rasa keputusan Menteri Pan-RB yang sudah disusun oleh Kementerian Pan-RB ini sudah sangat bijak, sudah sangat adil, dan tentunya mengakomodasi atau mengakomodir semua pihak. Terus ada yang komen juga sudah mengeluarkan biaya banyak, sia-sia atau tidak diterima sebagai P3K. Yang namanya seleksi tentunya ada yang diterima, ada yang tidak. Bahkan untuk seleksi P3K kali ini semuanya diuntungkan. Teman-teman yang tidak diterima atau lolos sebagai P3K penuh waktu masih punya kesempatan diangkat untuk menjadi P3K paruh waktu. Karena Kementerian Pan-RB sedang merencanakan atau sudah merencanakan bahwa teman-teman yang tidak diterima bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, tetapi dengan catatan diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi. Jadi tidak ada kata rugi. Bayangkan jika teman-teman mengikuti seleksi CPNS,
sudah keluar biaya banyak untuk akomodasi, sudah keluar biaya banyak untuk bimbel, misal mengikuti bimbel, tidak ada gunanya kalau tidak diterima, bahkan tidak diangkat sebagai P3K paruh waktu. Jadi saya rasa teman-teman tetap sabar, teman-teman tetap bersyukur. Saya yakin pemerintah sudah berpikir panjang mengeluarkan kebijakan berupa keputusan Menteri Pan-RB 347, 348, dan 349. Tidak ada yang sia-sia yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Selamat bagi teman-teman yang dinyatakan lolos sebagai P3K penuh waktu, dan selamat juga bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan tahapan seleksi P3K tahun 2024 tahap 1. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman punya tanggapan terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.